Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Karyawati Sadarsi, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cidahu. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih akan membahas tentang permasalahan yang kemarin ya. Bulan kemarin itu masih nyambung ya ternyata. Kemarin itu Ibu mengangkat tentang faktor penyebab siswa tidak disiplin di sekolah. Nah, faktor yang pertama kemarin yang Ibu kemukakan itu adalah faktor keluarga. Nah, sekarang yang kedua itu faktor ekonomi keluarga. Di sini ada 4 ya. Ada faktor ekonomi keluarga, terus ada faktor lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta faktor pergaulan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bagaimana faktor ekonomi keluarga dan cara mengatasinya. Sekarang pertemuan yang ini yakni Ibu akan menjelaskan ya faktor ekonomi keluarga yang berkaitan dengan disiplin anak ya. Faktor ekonomi keluarga itu bisa juga membuat anak menjadi tidak disiplin ya. Menjadi tidak disiplin di sekolah. Anak yang seharusnya sekolah itu harus membantu kedua orang tuanya untuk mencari nafkah demi melanjutkan kehidupan di hari esok. Nah, ini bisa membuat konsentrasinya menjadi terpecah ya. Tak jarang anak yang bekerja dari ia pulang sekolah hingga malam menjelang tidur. Belum lagi rasa lelah dikarenakan harus bekerja membanting tulang, membantu kehidupan perekonomian orang tuanya. Nah, itu terbawa hingga ke sekolah yang membuat anak tersebut terpaksa harus sering melanggar disiplin sekolah. Apa saja sih yang sering dilanggar oleh anak-anak yang faktor ekonomi keluarganya kurang mampu? Kebanyakan mereka melanggar disiplin atau disiplin yang dilakukan mereka tidak disiplin itu contohnya 1, sering terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, ketiduran pada jam pelajaran. Yang ketiga, sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Yang keempat, atribut yang dikenakan itu tidak lengkap. Dan yang sering terjadi ini adalah anak sering membolos pada jam pelajaran dan sering meninggalkan absen. Itu bagaimana anak tersebut bisa sampai membantu orang tua seperti itu. Nah, si anak pernah saya tanya, kenapa kamu kok seperti ini? Nah, saya kasihan Bu melihat orang tua, melihat
orang tua itu sepertinya nggak tega gitu. Jadi ya terpaksa Bu, saya harus membantu kedua orang tua untuk meringankan beban yang mereka tanggung. Tetapi kenapa kamu harus selalu meninggalkan pelajaran? Karena di saat-saat itu Bu, jadi rame. Saya misalkan dagang koran atau menawarkan jajanan di pinggir-pinggir jalan itu, nah jam-jam segitu itu rame, jadinya saya mengejar target. Nah, gimana ini solusinya? Kalau seperti ini terus, kan kamu yang rugi, gitu ya. Kamu yang rugi. Nah, ketika anak sudah dipanggil ngobrol kesana sini dan memberikan arahan, nah maka solusi yang saya berikan kepada anak tersebut, satu, dari guru itu sudah memberikan contoh ya. Memberikan contoh. Belajar disiplin tidak dapat dilakukan dengan menyuruh atau memberi hukuman. Nah, jadi guru harus menjadi panutan dan contoh dalam berperilaku disiplin. Yang kedua, solusinya kita membuat tata tertib. Dan tata tertib itu harus konsisten atau terus-menerus serta tegas ya. Yakni tegas di sini bukan berarti galak atau marah-marah, tetapi memberikan hukuman kepada siswa yang ada manfaatnya untuk pendidikan. Nah, itu ya. Peraturan itu tidak plan atau sudah dijadikan dasar dalam bertindak, sehingga siswa tidak melakukan tindakan yang kurang tepat berkali-kali. Mungkin itu yang menjadi solusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.